Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kapuas
Saya Marsi Firmando, guru pada SDN 2 Baju. Saya Julaika Oktavia, guru pada SDN 5 Selat Hulu. Saya Ratri Mulyani, guru SDN 1 Selat Dalam. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Marsi. Pagi Bu, Waalaikumsalam. Ya, baik ya Pak ya. Saya akan menjadi pengamat untuk sesi supervisi ini. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bu. Baiklah Pak, marilah kita mulai pra supervisi ini dengan membahas rubrik penilaian percakapan coaching. Saya ingin memastikan bahwa kita sama-sama memahami kriteria yang akan digunakan nantinya ya Pak. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya nanti, apakah sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak sudah memahami kompetensi inti dari coaching yang meliputi raise hand, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki atau mampu mengajukan pertanyaan berbobot dengan tentunya menggunakan teknik rasa untuk menerapkan alur cerita. Nah, alur cerita yaitu adalah tujuan identifikasi, rencana, kemudian juga tanggung jawab. Itu adalah merupakan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati Bapak nantinya. Bagaimana, Pak? Tentu Ibu Zulaiha, rubrik penilaian yang kita gunakan berdasarkan 3 prinsip utama Bu ya. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kriteria ini juga meliputi beberapa aspek ya Bu ya, seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach. Baik, Pak. Saya memahami. Sekarang saya mulai dengan pertanyaan pertama saya kepada Bapak. Saya ingin menanyakan kompetensi inti coaching yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi ini. Apa saja ya, Pak, kompetensi inti yang ingin Bapak fokuskan pada kesempatan coaching hari ini? Saya ingin fokus kepada 3 kompetensi inti Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh berarti saya hadir secara fisik dan mental dalam percakapan. Mendengarkan aktif berarti saya harus aktif mendengarkan dan memahami isi percakapan coach ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot berarti saya harus mengajukan pertanyaan yang relevan dan bermanfaat bagi coach. Ya, terima kasih Pak Maisi. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Saya ingin menanyakan bagian kompetensi spesifik yang Bapak ingin observasi dalam sesi ini. Kira-kira apa saja bagian kompetensi spesifik yang ingin Bapak lihat? Bagian kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin melihat bagaimana nanti saya menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi lebih dalam dari coach seperti itu, Bu. Baik, Pak. Eh, saya memahami. Terakhir, saya ingin menanyakan indikator pencapaian coaching atau tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai dalam sesi ini. Apa saja indikator pencapaian yang ingin Bapak capai? Indikator pencapaian yang saya ingin capai adalah coach dapat mengidentifikasi tujuan dan rencana aksi yang jelas setelah sesi coaching. Kemudian saya juga ingin coach dapat mengembangkan kemampuan dalam dirinya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian saya akan menggunakan alur cerita dan teknik rasa untuk menggali informasi dari coach sendiri. Kemudian juga saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya, Bu. Oh ya, baik Pak. Dan Alhamdulillah ya kita sudah menjadi satu pemikiran apa-apa semua aspek yang sudah ingin kita observasi dan evaluasi dalam sesi supervisi ini.
Kemudian marilah kita mulai sesi coaching ini dengan yakin bahwa kita akan mampu menemukan solusi dari permasalahan yang akan kita capai pada hari ini dan sama-sama kita memahami kriteria dan tujuan yang ingin kita capai. Baik Pak, apakah Bapak siap dalam sesi coaching ini? Baik, Ibu Zulaiha, saya siap untuk sesi coaching ini. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Saya persilahkan Bapak melanjutkan pada sesi coaching. Assalamualaikum, Ibu Ratri. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih nih atas kehadirannya. Apa kabar, Ibu Ratri? Alhamdulillah, Pak. Baik kabar saya pada kesempatan ini. Bapak Saya dengar gimana, nih, Pak? ya baik juga, Bu. Saya Ya, dengar nih ada masalah yang ingin Ibu sampaikan nih kepada saya. Namun sebelum ya, kita mulai, saya ingin menegaskan bahwa dalam sesi coaching ini, kita akan fokus pada solusi, Bu, ya, bukan masalah. Saya di sini untuk membantu Ibu untuk menemukan langkah-langkah apa saja yang tepat untuk mengatasi tantangan ini. ya, Pak. Terima kasih. Pada kesempatan ini, bisakah saya minta waktu Bapak untuk membantu saya? Saya ingin menyampaikan keadaan yang saya hadapi di kelas. Akhir-akhir ini saya merasa ada beberapa siswa, terutama yang sering terlambat. Kemudian ada juga nih siswa yang kurang termotivasi. Mereka tuh nggak cuma terlambat, tapi saat di kelas juga seperti tidak tertarik dan sering mengganggu teman. Saya sudah coba tegur dan memberi sanksi, tapi kayaknya nggak terlalu efektif gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu ya telah berbagi nih. Ibu Ratri nih, menurut Ibu Ratri nih, apa yang menjadi akar penyebab nih dari sikap mereka yang seperti itu tadi? Kemudian apa saja nih ada faktor, apakah ada faktor nih dari luar sekolah nih, atau mungkin cara penyampaian materi yang harus diperbaiki, Bu? Saya pikir sebagian besar mungkin berasal dari pribadi mereka di luar sekolah. Namun saya juga merasa metode pengajaran saya mungkin kurang bervariasi, kurang menarik bagi mereka. Menarik ya, Bu ya. Jadi ada dua hal ya yang saya perhatikan di sini. Yang pertama itu masalah pribadi siswa dan metode pengajaran ya. Dari dua hal tersebut nih Bu, mana yang menurut Ibu nih ada kok yang menurut Ibu bisa Ibu kontrol nih dan Ibu ubah untuk memperbaiki situasi di kelas? Ya, saya rasa metode pengajaran yang bisa saya ubah. Mungkin saya bisa mencoba cara yang lebih interaktif atau melibatkan mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, baik Bu ya. Sekarang kita masuk dalam sesi aksi Bu ya. Jika Ibu ada memutuskan untuk lebih interaktif, langkah pertama apa nih yang akan Ibu coba nih dalam beberapa minggu ke depan untuk menarik perhatian siswa itu, Bu? Ya, eh, yang akan saya lakukan mungkin saya akan coba lebih sering ajak mereka diskusi, kemudian memberikan tugas kelompok. Mungkin Betul. dengan lebih banyak aktivitas seperti itu, aktivitas yang melibatkan mereka secara langsung, mereka akan lebih termotivasi gitu, Pak. Oke, baik langkah yang bagus, Bu ya. Saya senang mendengarnya ya. Bagaimana jika dalam 2 minggu kita bertemu kembali nih, Bu, untuk melihat perkembangannya nih, Bu, sambil menunggu nih, Ibu bisa mengamati bagaimana respon mereka terhadap perubahan ini. Ya, terima kasih atas bantuannya, Pak Marsi. Saya akan coba dan melihat bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Oke, senang senang sekali ya, Bu, yang mendengar komitmen Ibu. Kita akan terus berdiskusi untuk memastikan perubahan ini ya, Bu ya. Eh, Sampai bertemu kembali nih, Ibu Ratri tetap semangat ya, Bu ya, dalam membimbing siswanya menuju perubahan yang lebih baik nih. Assalamualaikum, Bu Ratri. Waalaikumsalam, Pak Marsi. Terima kasih. Ya, baik. Eh, Halo Pak Marsi, ketemu lagi kita. Halo, Bu. Ya, Ya, senang sekali rasanya kita bisa ngobrol ya Pak ya dengan Bapak setelah sesi coaching tadi. ya, terima kasih juga nih, Bu. Saya juga senang nih bisa berbincang kembali nih setelah sesi coaching tadi. Cukup menarik, Bu ya. Betul sekali. Saya melihat Bapak benar-benar berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching
Bagaimana menurut Bapak tentang sisi coaching yang sedang berjalan tadi? Saya rasa cukup baik, Bu ya. Meskipun ada beberapa momen di mana saya merasa ragu, tapi saya berusaha untuk tetap fokus pada alur cerita dan teknik rasa yang sudah kita bahas sebelumnya, Bu. Ya, saya juga melihat Bapak tadi sudah menggunakan alur cerita dengan baik, mulai dari menyampaikan tujuan yang jelas kepada Coci, kemudian melanjutkan dengan mengidentifikasi potensi, dan menurut saya itu langkah yang sangat penting, Pak. Iya, terima kasih, Bu ya. Saya memang merasa berusaha untuk membuat coach merasa nyaman dan terbuka. Saya juga merasa menggunakan teknik rasa tadi untuk membantu menggali pemecahan permasalahan yang sudah dihadapi coach seperti itu, Bu. Iya, Pak. Dan itu berhasil ya, Pak. Iya, berhasil. Ya, saya melihat Caci tadi mulai berani, mulai berbagi lebih banyak tentang masalah yang dihadapi dan tantangan yang dihadapi oleh Caci. Itu menunjukkan bahwa Bapak sudah bisa membangun hubungan yang baik. Iya, senang mendengarnya, Bu ya. Tapi di sini di sisi lain itu saya merasa masih ada kurang, Bu, untuk perbaikan. Saya ingin mengembangkan kompetensi lain, terutama dalam hal komunikasi, Bu. Kadang-kadang saya merasa kesulitan untuk menyampaikan ide-ide saya dengan jelas. Ya, itu sangat wajar, Pak. Di mana berkomunikasi itu memerlukan keterampilan yang lebih baik, dan kita harus mampu mengembangkannya. Apa yang Bapak pikirkan selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi Bapak selanjutnya? Mungkin saya akan mencari workshop, Bu, ya, atau pelatihan tentang komunikasi yang efektif. Selain itu juga, saya juga ingin membaca buku-buku tentang cara penyampaian pesan dengan lebih menarik dan persuasif seperti itu, Bu. Iya. Bagus, Pak. Ide yang sangat luar biasa. Kita memang semestinya mencari sumber daya di luar sana atau referensi yang bisa membantu Bapak. Dan selain itu, Bapak juga bisa berlatih dengan merekam sisi coaching, Pak. Dan kemudian Oh. menontonnya kembali. Ini mungkin bisa membantu Bapak untuk melihat area mana yang perlu diperbaiki. Wah, itu saran yang menarik, Bu ya. Saya belum pernah nih terpikir untuk merekam sesi saya nih. Mungkin itu bisa menjadi cara yang efektif ya, Bu ya, untuk belajar dari pengalaman langsung. Ya, betul sekali, Pak. Dan jangan ragu ya, Pak ya, untuk meminta umpan balik dari Eh, coci Bapak setelah sesi selesai tadi, tanyakan kepada mereka apa yang telah mereka rasakan dan apa hal-hal yang mesti diperbaiki ke depannya. ya, itu juga ide yang bagus, Bu ya. Saya akan melakukannya, Bu ya. Terima kasih atas dukungan dan saran-saran Ibu. Ini sangat membantu saya ya, Bu ya, dalam proses pengembangan diri. Ya, sama-sama Pak Marsi. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah sebuah kemajuan. Saya yakin dengan semangat dan dedikasi Bapak, Bapak pasti akan menjadi coach yang sangat luar biasa. Amin. Terima kasih lagi nih, Bu. Saya akan terus berusaha dan berharap bisa memberi kabar baik nih setelah mencoba beberapa hal baru nih. Ya, Pak, tentu saja. Saya Ya, menantikan kabar baik dari Bapak. Jangan ragu untuk menghubungi saya dan jika butuh bantuan atau hanya ingin berbagi pengalaman, hubungi saya kembali ya, Pak ya. pasti Ibu Zulaiha. Terima kasih sekali lagi nih atas dukungan dan bimbingannya. Sampai jumpa, Ibu. Iya, baik Pak. Sampai jumpa Pak Masih. Semoga Bapak sukses selalu. Amin. Demikianlah itu tadi sesi alur percakapan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak dari kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Kapuas. Salam bahagia. Salam Salam dan bahagia. bahagia. Sampai jumpa.